Adil Katalino mencuraminkan surga bersegakkan jubata. Selamat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkawan kesamanusia, bertungkak keadat tali basah, berpinta, bertanya ke petara aja juata. Yang saya hormati Bupati Skadau Bapak Aron SH, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat Bapak Insinyur Cekius, yang saya hormati Wakil Ketua dan Ketua DPRD serta pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Kapolres Skadau yang mewakili Dandim Sanggau Skadau yang mewakili Kejaksaan Negeri Skadau yang mewakili Sekretaris Daerah Skadau, Raja Skadau yang saya hormati, membanggakan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang atau yang mewakili Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau atau enggak, walaupun tidak hadir, pengurus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat yang hadir, yang saya hormati Ketua MABN Skadau, yang saya hormati Ketua MABT Skadau, yang saya hormati Ormas Dayak yang hadir juga saya hormati sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Skadau, yang saya hormati juga serta Ketua Sekretaris dan Bendahara yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati juga para ketua paguyuban di Skadau ini yang hadir. Yang saya hormati juga para camat Sek di Skadau yang hadir tempat ini juga. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Yang saya hormati para Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat DAD Skadau, yang saya hormati sebagian juga para Dewan Pakar yang hadir, yang saya hormati juga. Yang saya hormati para masyarakat yang kita bisa sebut satu persatu, dan juga insan pers, media yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Sekali lagi, selamat siang untuk kita semuanya. Pertama-tama, selayaknya, sepatutnya kita memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita ada seperti sekarang tempat ini oleh kena anugerah Tuhan pada kita semua. Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak Ketua DAD dan semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini adalah hari yang berbahagia, terutama bagi saya dan seluruh kepengurusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Skadau yang telah dikukuhkan dan dilantik. Kami merasa ini bukan akhir dari tugas kami, justru ini adalah awal
untuk kami bisa melaksanakan tugas kami selaku Dewan Adat Dayak Kabupaten Sekarau. Pada pelantikan ini saya angkat tema Dayak Bersatu, Dayak Bermartabat, dan Dayak Jaya. Dengan moto di tanahku pantang menyerah. Untuk itu sebelum sampai lanjut, saya ingin kita yang merasa orang Dayak, saya mengajak kita mengucapkan salam kita ini yang saya ingin bawa kepada kita semua. Yang kita masyarakat Dayak, silakan kepala tangannya dulu. Kalau saya katakan Dayak, jawabannya bersatu. Dayak berikutnya katakan bermartabat. Dayak berikutnya kita katakan Jaya. Jaya. 2 kali. Siap masyarakat Dayak? Oke. Ayo kita kepala tangan. Dayak bersatu. Dayak bermartabat. Dayak Jaya. Oke, terima kasih atas semangatnya. Apa maksudnya ini? Ketika saya mencalonkan diri sebagai calon Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Sekarau, sesuai dengan syarat ketentuan, salah satunya adalah harus punya visi misi. Pak Ketua, saat itu memang tidak kita sampaikan visi misi karena tidak ada waktu untuk kita sampaikan, karena dilakukan aklamasi yang lainnya, sehingga tidak sampaikan sepenuhnya. Saya punya misi ini. Saya ingin pertama bahwa kita Dayak di Sekarau ini bersatu. Bersatu dari berbagai suku yang ada. Bukan berarti saya menyatukan suku, tetapi saya ingin dari sekian banyak suku Sekarau ini kita harus bersatu. Itu yang pertama. Lalu bagaimana supaya kita bersatu? Ya tentunya dengan visi misi yang saya buat, bahwa kita yang utamanya juga harus saling koordinasi, saling berkomunikasi, baik antara pengurus Dayak, antara masyarakat Dayak, antara ketua paguyuban Dayak yang ada sekarang ini. Itulah cikal bakal dan harapan bisa mempersatukan kita. Jangan kita memperkotak-kotakkan suku yang ada di sekarang ini. Kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin bermartabat, dan kalau kita ingin jaya. Itulah visi misi saya yang saya sampaikan pada saat calon Ketua Dewan. Sehingga pada hari ini saya jadikan tema bahwa saya ingin Dayak bersatu, Dayak bermartabat, dan Dayak bisa jaya. Pak Bupati, Pak Ketua DAD Provinsi yang saya hormati, dan semua hadirin yang hadir tempat ini. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa bermartabat? Saya ingin bahwa di masa kepemimpinan saya nanti, bersama dengan semua yang telah lantik nanti, kita bersatu dan bersama-sama. Pertama, kita terus menjalin hubungan dengan pertama kepala daerah, yang tentunya adalah Sekarau ini Bupati, Wakil Bupati, dan semua. Saya ingin terus itu dilanjutkan dan terus ditingkatkan, bahkan kerjasama kita tambahkan. Itu yang kita Bupati, supaya kita bersatu, supaya kita bisa bermartabat. Artinya hubungan antara Dewan Adat Dayak ini dengan pemerintah daerah, kepala daerah juga terus menjalin hubungannya, termasuk juga pada para Forkopimda yang ada sekarang. Itu salah satu cara untuk kita bisa mengejar supaya kita bisa bermartabat. Yang keduanya, saya juga ingin bahwa Dewan Adat Dayak sekarang ini juga bisa terus bekerja sama dan berkomunikasi
dengan para lembaga-lembaga lain yang ada sekarang ini, baik swasta ataupun pemerintahan. Saya juga ingin bahwa Dewan Adat Dayak sekarang ini juga nantinya bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan para investor yang ada sekarang ini, terutama para perusahaan sawit yang banyak sekarang ini dan banyak mendiami masyarakat adat. Itu Pak Ketua DAD, Pak Bupati. Saya ingin supaya itu bisa kita lakukan untuk tadinya Dayak bisa bermartabat, Dayak bisa berjaya ke depannya. Pak Bupati, Pak Ketua dari Provinsi yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan. Yang ketiga, saya juga ingin bekerja sama dengan pemerintah, terutama Pak Bupati, sesuai dengan saran masukan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, bahwa mereka ingin masyarakat ini juga punya identitas di kecamatan. Yang selama ini Dewan Adat Dayak Kecamatan bekerja di rumah masing-masing. Mereka punya keinginan supaya mereka juga bisa membangun, tidak seperti rumah betah, tapi membangun sekretariat. Jika ada urusan di kecamatan, sekecamatan, mereka bisa berkumpul, mengundang, bahkan memfasilitator masyarakat membuat sengketa, baik ya sengketa yang dan juga urusan yang baik-baik juga, itu bisa dilaksanakan di rumah sekretariat di setiap kecamatan. Itu Pak Bupati, harapan saya ke depan semoga ini bisa dilaksanakan dan dilakukan kami nanti bersama-sama, tidak ada sendiri. Pak Bupati, Pak Ketua DAD yang saya hormati sebagian, Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa berkaitan dengan organisasi, terutama Dewan Adat Dayak di Provinsi sekarang ini, Pak Ketua DAD, saya ketika terpilih diberi tugas untuk menjadi Ketua Purwatur, pembentukan kepengurusan Dewan Adat Dayak sekarang ini. Diberi waktu selama 15 hari. Syukur pada Tuhan, hari ini adalah hari yang ke-18 hari Pak ya. Lewat 2 hari tapi tidak disampaikan karena jadwal provinsi yang tidak bisa lepas dari 15 hari, maka lewat 2 hari. Karena hari kemarin juga harus perhatikan di tempat lain, sehingga kita laksanakan pas 18 hari. Pak Ketua Bupati sebagai amanah sampaikan pada Musda tanggal 15 Desember lalu bahwa tugas pertama selesai. Yang kedua saya sampaikan dan saya ucapkan pertama juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada ketua terutama dan pengurus Dewan Adat Dayak periode 2017-2022 lalu yang telah tentunya bekerja keras untuk memperjuangkan masyarakat Dayak di sekarang ini. Terima kasih semuanya, baik Pak Ketua dan seluruh pengurus yang terdahulu dan juga yang terdahulu berikutnya juga. Terima kasih pada mereka semua. Dan ketika saya dengan tim formatur menyusun kepengurusan Dewan Adat Dayak di sekarang ini untuk saat ini, tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Puji syukur Dewan Adat Dayak yang komisioner yang menjadi formatur adalah Bapak Rino AMD. Saya komunikasikan dan saya komunikasikan juga dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan yang tunjuk menjadi tim formatur juga, kami komunikasi. Saran, masukan banyak sampaikan kepada kami untuk kami bisa memutuskan kepengurusan ini. Kalau pengurusan yang lalu, periode yang lalu jumlahnya 170 lebih, saat ini kita tambah, wajar karena memang masyarakat sudah tambah sekarang ini sehingga sebagian perlu diakomodir. Sekarang dengan total 203 orang
pengurus Dewan Adat Dayak sekarang ini, termasuk Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar sudah masuk semuanya. Jadi kita semua. Jadi 203 orang. Kalau tidak ada, kan tidak salah ya. Tapi ternyata ini mudah-mudahan ini akan berubah. Dari 230 dan 203 orang untuk pengurus Dewan Adat Dayak yang lama, hampir 70% dipakai, dan saya komunikasikan semua, kecuali yang saya tidak kenal, dan saya juga minta untuk yang lain tidak mengetahui sehingga mereka hanya tidak bisa masuk. Dan juga saya utamakan kepengurusan saat ini berdomisili atau berada di kota sekarang, itu yang utama. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang di luar, tapi tujuan utama supaya kita bisa berada di tempat ini. Kalau kita lihat dari struktur itu, artinya dari 170-an lebih itu sekarang sudah 203 bertambah Pak Ketua. Jadi bertambah artinya 30-an lebih bertambah kepengurusan yang baru. Terima kasih kepada semuanya yang bersedia dan ingin masuk ke kepengurusan ini. Dan juga kawan-kawan yang tidak bersedia, saya ucapkan terima kasih atas walaupun tidak bersedia tapi yakin mereka tetap Dayak sejati. Ada banyak mungkin Bapak Ibu mengetahui tokoh-tokoh kita yang mestinya masuk ke pengurus tapi mereka bukan tidak bersedia karena alasan ada yang sehat, ada yang sudah tua, mungkin mengalah para muda. Ya, terima kasih kepada mereka Pak Tua. Artinya bukan berarti mereka juga katanya tidak mendukung Dayak. Mereka tetap Dayak sejati, hanya mereka tidak perlu masuk ke pengurus. Itu. Sekali lagi terima kasih kepada orang tua kita Pak. Kemudian jangan ada isu mengatakan bahwa saya hanya memilih sebagian suku dan juga kepercayaan. Dari 203 itu kami data, memang banyak suku kita, tapi yang terbesar kita akui yang kemarin Mualang, Ketungau yang agak lebih banyak. Dari 202 itu kalau dilihat dari agama kepercayaan, 70% lebih itu penganut Katolik, 23% lebih Kristen, dan 6% kalau lebih 76% lebih itu yang beragama Islam. Pak Ketua, itu yang kita masukkan dalam kepengurusan ini. Kemudian suku, saya akui saya punya kelemahan, bukan berarti saya tidak mengakui mereka, tetapi setelah itu saya lihat dari semua kepengurusan ada, ternyata memang ada bagian suku yang memang berkurang kalau dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk mereka di sekarang ini. Tetapi tidak ada niat saya ingin meninggalkan mereka, tetapi itu saya ingin itu masuk pada kita, sehingga pada saatnya kami mengusung kepengurusan ini mestinya juga saya percaya dengan pematur dari kecamatan supaya menyampaikan kepada nama-nama yang orang kecamatan ini tinggal di sekarang. Itu disampaikan Pak Bupati, Pak Kodade. Saya ingin juga ini bahwa bagian dari kita semua. Artinya tadinya tujuan saya bahwa kita ingin bisa bersatu, bisa capai. Yang lagi saya mohon maaf jika memang ada yang tertinggal, tidak termasuk. Tapi saya mengharap dan mengingini jika ada kegiatan Dayak, baik dari gawai, baik dari festival budaya ataupun acara-acara adat, silakan bergabung bersama Dayak kita di tempat ini. Tidak ada tutup-tutup. Gitu. Jadi itu Pak Bupati, Pak Kodade, Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya yakin percaya bahwa walaupun tidak memenuhi keinginan kita semua, tetapi saya sangat berharap dukungan kita semua, baik pemerintah
Forkopimda, baik para orang tua, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita, dan kita semua bisa mendukung saya dan kami semua yang tunjuk atau yang mewakili barangkali sebagai pengurus Dewan Adat Dayak di Kabupaten Cikarang ini. Bapak Ibu, Pak Pati, Pak Ketua DAD, ini yang dapat saya sampaikan. Jika lagi lebih kurang saya mohon maaf. Tentunya saya selaku manusia tidak luput dari kelemahan, kesalahan, kesilapan. Kita tahu dan kita yakin, percaya bahwa Tuhanlah yang lebih sempurna. Adil Katalino, bercuramin Kak Saruga, bersengat Kak gimana? Daya, daya, daya. Oke, terima kasih. Selamat siang kita semua.